Tono merasa dunia di sekelilingnya mulai menciut. Setiap kali ia melangkah, ada perasaan tegang yang merayap di kulitnya. Program-program yang telah ia luncurkan untuk masyarakat mulai menunjukkan hasil. Tetapi itu berarti juga ia semakin mendapat perhatian dari mereka yang merasa terancam oleh perubahan. Dan seperti biasa, perubahan selalu disertai dengan perlawanan. Susi duduk di ruang tamu rumah mereka, tangannya menggenggam secangkir teh. Ia merasa ada yang berbeda. Udara terasa lebih berat belakangan ini, dan Tono semakin jarang berbicara tentang apa yang terjadi di luar sana. Kabar tentang ancaman yang datang dari para pesaing politiknya sudah sampai ke telinganya. Tetapi Tono selalu menepisnya, mengatakan bahwa mereka hanya mencoba untuk menggoyahkan keteguhannya. Namun malam itu, suasana di rumah terasa aneh. Tono pulang larut malam, dan untuk pertama kalinya, ia tak langsung masuk ke ruang tamu untuk berbincang. Susi mendengar suara pintu dibanting keras dan langkah kaki yang terburu-buru menuju ruang kerjanya. Susi segera berdiri, hatinya mulai diliputi kegelisahan. "Susi," suara Tono terdengar tegang. Ia keluar dari ruang kerjanya, wajahnya nampak lelah, namun ada kecemasan yang tersembunyi di balik sorot matanya. Susi langsung berjalan menghampirinya. "Ada apa, Mas? Kenapa buru-buru sekali? Kenapa kau terlihat begitu tertekan?" Tono menarik napas panjang, seolah berusaha menenangkan dirinya sebelum berbicara. "Mereka mulai bermain kotor, Susi. Salah satu dari mereka mencoba menjebak kita dengan isu yang bisa membuat program kita terhenti. Dan itu baru permulaan." Susi merasa ada yang janggal, tetapi ia tetap mencoba tenang. "Apa yang kamu maksud dengan mereka? Siapa yang berani begitu jauh?" Tono mengusap wajahnya, matanya yang lelah mulai terlihat kehilangan cahaya. Mereka yang tak suka dengan perubahan, politikus yang merasa posisinya terancam. Mereka mulai menggunakan cara-cara licik. Sebentar lagi, mereka akan menargetkan kita lebih keras lagi. Malam itu, Tono dan Susi hanya saling berdiam diri dalam keheningan. Rasa cemas memeluk mereka berdua. Tanpa kata-kata, mereka tahu bahwa ancaman tersebut bukan hanya tentang karier Tono, tetapi juga tentang keselamatan mereka. Beberapa hari kemudian, suasana semakin menegangkan. Tono menerima pesan-pesan ancaman yang semakin jelas. "Jangan terlalu sombong, Tono. Semua ini akan berakhir buruk untukmu." Salah satu pesan berbunyi. Yang lain lebih mengerikan. "Akan ada yang hilang dalam hidupmu kalau kamu tetap melawan kami." Pagi itu, ketika Tono berada di luar kantor gubernur, seorang pria yang mengenakan jaket hitam datang mendekatinya. Ia tersenyum lebar, namun senyumnya mengandung ancaman. "Gubernur, kami cuma ingin memberimu peringatan. Jangan terlalu banyak mengubah tatanan yang sudah ada. Ini bukan tempat untuk orang seperti kamu." Tono merasa darahnya mendidih, namun ia menahan diri. Ia menatap pria itu dengan dingin. "Aku akan mengubah apapun yang perlu diubah demi kebaikan rakyat. Tidak ada yang akan menghentikan niatku." Pria itu tertawa sinis, mengangkat bahu, lalu berbalik pergi tanpa kata-kata lagi. Tono tahu, ancaman ini bukan hanya kata-kata kosong. Ia telah menjadi target yang nyata. Susi merasakan perubahan dalam sikap Tono yang semakin tertutup. Setiap kali ia mencoba membicarakan hal itu, Tono selalu mengalihkan pembicaraan atau menghindar. Namun, Susi tahu ada sesuatu yang lebih besar yang tengah terjadi. Pada suatu malam, ketika mereka duduk berdua di teras rumah, Susi akhirnya memutuskan untuk bertanya. "Mas, ada apa sebenarnya? Apa yang mereka lakukan padamu? Aku merasa kamu semakin menjauh. Aku khawatir. Kabar-kabar buruk mulai datang padaku, dan aku tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku ingin tahu apa yang sedang kamu hadapi, Mas." Tono menatap Susi dengan tatapan yang penuh kecemasan, tapi ia tetap memilih untuk menjaga kekuatan. "Susi, ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Mereka akan menggunakan segala cara untuk menghentikan kita. Aku tidak akan mundur, meskipun mereka mengancam. Tapi aku takut jika sesuatu terjadi pada kita." Susi menggenggam tangan Tono, mencoba memberinya kekuatan. "Kita akan melalui ini bersama, Mas. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu tidak sendirian. Aku di sini. Kita tidak akan membiarkan mereka mengalahkan kita." Namun malam itu, ketegangan semakin meningkat. Susi mendengar suara gemerisik di luar rumah. Saat Tono keluar untuk memeriksa, ia menemukan mobil yang diparkir di depan rumah mereka telah dibakar habis. Matanya terbelalak dan jantungnya berdebar kencang. Ada tanda yang jelas bahwa mereka tidak hanya bermain dengan politik, tetapi juga dengan nyawa. Tono merasa amarahnya meluap, namun ia tetap berusaha untuk tenang. Ini baru permulaan, Susi.
Mereka mencoba mengintimidasi kita dengan cara seperti ini, tetapi aku tidak akan mundur. Kita harus lebih hati-hati. Susi yang terkejut merasa takut, tetapi ia tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan selalu mendukungmu, Mas. Apapun yang terjadi, kita harus berjuang untuk kebenaran. Kita sudah memulai perjalanan ini, dan kita tidak akan menyerah begitu saja. Namun, di dalam hati Susi ada kecemasan yang semakin besar. Mereka sudah memasuki permainan yang lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Harapan dalam genggam seragam, musuh bawa harapan, cinta dan mimpi takkan padam. Dua adik pisang